jejak sunyi di tanah leluhur. Tak harus berkuasa untuk membela negeri. Di balik kemajuan suatu negeri, ada tangan-tangan yang bekerja dalam diam, membangun bukan untuk dikenang, tapi untuk keberlanjutan hidup banyak orang. Kapitalau Badi Jailani adalah sosok seperti itu. Seorang putra Halmahera Timur yang memilih menjadi pelaku nyata pembangunan, bukan pengisi panggung kekuasaan. Sebagai pengusaha, beliau menolak tenggelam dalam politik praktis. Namun justru dari luar arena itulah ia memberi kontribusi yang kokoh dan bermakna. Menjaga hasil bumi, memberdayakan masyarakat, dan menunjukkan bahwa anak negeri mampu berdiri sejajar, bahkan lebih dari para investor luar yang datang hanya untuk mengeksploitasi. Kini, kita dengarkan testimoni dari Bapak Irfan Umasugi, tokoh pemuda Maluku Utara yang menyaksikan langsung jejak integritas dan keteladanan Kapitalau Badi Jailani. Bisa berproduksi dan eksistensinya bertahan sampai sekarang bukan sesuatu yang mudah gitu. Nah, kalau misalnya saya ditanya sejauh mana efek atau pengaruh keberadaan beliau sebagai seorang kapitalau terhadap dunia bisnis gitu, tentu sangat berkaitan erat gitu. Kita pahami bahwa dunia tambang ini adalah salah satu bentuk kegiatan usaha yang akan habis, ya kan, gitu. Dia akan habis. Nah, tentu dibutuhkan orang-orang yang mampu mengendalikan diri, baik secara emotional quotient maupun intellectual quotient gitu. Nah, porsi dan kapasitas beliau tadilah yang kemudian menjadi semacam barrier to entry begitu, menjadi pembatas antara hasrat beliau untuk terus menguasai, ya kan, atau menggeruk sebanyak-banyaknya inti hasil bumi tadi, ya. Nah, itu dibatasi dengan kemampuan beliau mengendalikan diri. Nah, tentu ini berkaitan erat dengan kapasitas beliau sebagai seorang pemangku adat. Artinya apa? Dalam jabatan kulturalistik, dalam jabatan religi, poin-poin ini kemudian memberi peran yang sangat besar bagi beliau sehingga mampu mengendalikan dan mengontrol langkah-langkah beliau dalam mengeksploitasi kegiatan usaha yang sementara beliau jalankan sekarang. Oke. Terkait dengan kedudukan beliau sebagai pemimpin perusahaan Adita, PT Adita, bagaimana pendapat Bapak tentang beberapa pihak yang merasa berkontribusi paling besar terhadap proses perjalanan Adita sampai sekarang? Oh iya, ini menarik. Sebenarnya kalau bicara siapa yang paling berkontribusi, nah tentu kita harus paham nih asbabun nuzulnya gitu. Kita harus mengerti, ya kan, proses pembentukan cikal bakal lahirnya Adita, siapa-siapa yang terlibat waktu itu, ya kan. Nah, tetapi yang paling saya pahami bahwa beliau memiliki spirit yang sangat besar untuk membawa perusahaan ini sebagai sebuah perusahaan yang kemudian teridentifikasi sebagai representasi putra daerah yang memiliki kegiatan usaha tambang. Ini the one and only kalau saya bisa bilang, artinya bahwa ini satu-satunya gitu, ya kan, satu-satunya pemegang IUP yang dimiliki oleh putra daerah langsung. Nah, selanjutnya berbicara tentang kontribusi, ada kan begini nih, saya mau bilang bahwa mohon maaf, ini adalah badan usaha gitu, ini adalah perusahaan. Nah, kalau kita bicara tentang perusahaan, orientasinya adalah profit, sehingga siapapun misalnya yang datang dan menanamkan sejumlah nilai investasi di dalam Adita, ya kan, efeknya adalah profit. Jadi di sana basisnya, spiritnya adalah mutual simbiosis, mutualisme atau mutual benefit gitu. Nah,
Kan gitu. Jadi tidak ada misalnya ini bukan, mohon maaf, ini kita bukan lembaga sosial yang kemudian Anda datang dan orientasinya kepada sosial, bukan, tapi murni kepentingannya adalah bisnis dan yang berorientasi kepada profit. Nah, artinya apa? Siapapun yang datang menanamkan nilai investasinya sekecil apapun dan sebesar apapun, nilainya sama, karena pada akhirnya mereka bicara tentang outcome. Tetapi kalau saya harus menjawab bahwa siapa kemudian yang paling berkontribusi di PT Aditya Nikel Indonesia terkait dengan mitra, maka kita tidak bisa menafikan keberadaan PT Minerina Bakti. Iya kan, di tahun 2011 Minerina Bakti sudah mengucurkan anggaran ratusan miliar rupiah. Kemudian ada pihak-pihak yang, mohon maaf, misalnya baru bergabung di tahun 2017, 2018, 19, 20, 21, atau mungkin yang sekarang, kemudian mengklaim bahwa mereka yang paling berjasa. Tentu itu sesuatu yang naif gitu, karena sekali lagi nilai investasi itu selalu diukur dengan berapa target keuntungan kita ketika hubungan kerjasama itu dilakukan gitu. Jadi saya katakan sekali lagi, tidak bisa kemudian misalnya ada pihak-pihak yang merasa bahwa mereka lebih berkontribusi terhadap pihak lain kepada PT Aditya Nikel Indonesia, karena sasaran utamanya adalah bagaimana mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Dan kalau misalnya saya harus menjawab atau harus saya katakan bahwa siapa yang paling berkontribusi, maka sekali lagi saya ulangi, dialah PT Minerina Bakti, begitu. Baik, terima kasih. Itu kalau kita pandang tadi dari sudut bisnis ya, tentang kapital laut ini, Bapak Badi Jailani. Kalau dari kacamata politik yang Bapak lihat, apa perannya beliau di kacamata politik? Yang pertama bahwa beliau ini kan bukan seorang politisi. Ya kan, beliau juga tidak berpolitik gitu, dan yang saya tangkap dari hampir setiap hari diskusi-diskusi yang kami lakukan bahwa form beliau itu tidak di politik. Beliau lebih comfort, lebih nyaman di dunia bisnis, ya kan, dan itu terbukti beliau mampu mempertahankan eksistensi Aditya sampai sekarang. Nah, tetapi satu hal yang harus kita lihat sebagai nilai positif, bahwa beliau mampu memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, ya kan, baik di daerah beliau di Halmahera Timur, pemerintah provinsi termasuk pemerintah pusat. Atau kalau saya harus katakan bahwa beliau juga turut memberi kontribusi terhadap indeks ekonomi indeks ekonomi Maluku Utara yang mampu mencapai 27%, gitu, ya kan. Nah, jadi kalau yang Anda maksudkan tadi sejauh mana kontribusi beliau kepada daerah, tentu beliau sangat berperan memberi kontribusi ekonomi terhadap pendapatan daerah, gitu. Ya. Luar biasa, asik nih. Terakhir ya Pak, harapan buat beliau ke depan apa itu Pak? Ya, harapan ya tentu beliau diberi kesehatan, ya kan, panjang umur. Terus ada satu hal yang menarik yang ingin saya katakan, bahwa beliau ini memiliki spirit bertarung yang sangat luar biasa, ya kan. Beliau adalah seorang single fighter yang menghadapi gelombang kalau saya bilangnya gini nih, gelombang tantangan yang sangat luar biasa gitu. Tentu menjaga, merawat, melestarikan dan mengembangkan perusahaan tambang ini bukan hal yang mudah gitu. Nah, ini kemudian kita harapkan berimplikasi terhadap para generasi kita ke depan. Kehadiran beliau bukan saja memberi nilai ekonomi terhadap daerah, tetapi juga mengedukasi, ya kan gitu, memberikan pelajaran dan pengalaman kepada para generasi bahwa ternyata seorang putra daerah juga mampu berdiri sendiri di atas kaki sendiri dan tidak bergantung kepada siapa-siapa untuk kemudian bersaing di tingkat lokal, regional, bahkan nasional gitu. Kira-kira itu. Terima kasih, setuju banget.
Semoga Kapital Law Badi Jailani terus berkarya dan Betul. menginspirasi ya Pak ya. Baik, Oke, makasih. terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari kisah yang telah kita dengar, satu hal menjadi terang. Tidak semua yang besar harus bersuara nyaring. Kapital Law Badi Jailani telah menunjukkan bahwa menjadi pemimpin tidak harus duduk di kursi kekuasaan, tetapi hadir di tengah rakyat, memberi harapan dan membangun dari akar. Semangat beliau bukan hanya ekonomi, tetapi keberpihakan, keberanian, dan ketulusan. Inilah spiritualitas seorang anak negeri. Bekerja bukan untuk nama, tetapi untuk tanah yang dicintai. Semoga kita semua, terutama generasi muda Maluku Utara, mampu merawat nilai-nilai ini dan menjadikannya kompas dalam menapaki jalan pengabdian. Karena bumi ini akan selalu membutuhkan orang-orang yang tidak sekedar hadir, tetapi turut menumbuhkan. Terima kasih dan sampai jumpa pada testimoni berikutnya di episode mendatang. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.